Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreasi reka kami biochar berpolimer alami berbasis karbon kredit dengan judul proposal perluasan intervensi biochar berpolimer alami pada usaha tani jagung untuk resiliensi pengembangan lahan kering berkelanjutan dengan tema khusus ekonomi hijau. Saya Dr. Sukmawati SPMP dengan skema kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat atau efisiensi tata kelola pemerintahan untuk penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat, bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Parepare, Agatis Damara Karbon, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sopeng. Perumusan masalah, kreasi reka kami ini akan menyelesaikan masalah di lahan pertanian tanaman jagung, di mana rata-rata ini merupakan hasil survei kegiatan Mecimfan tahun 2022 pada pola pertanaman tanaman jagung ditemukan masalah bahwa rata-rata lahan jagung berada pada topografi miring dengan erosi yang sangat tinggi dan infiltrasi yang sangat rendah. Kemudian sistem pemupukan, sistem budidaya monokultur di mana penggunaan pupuk urea yang sangat tinggi ternyata menyebabkan dispersi liar dan terjadi pemadatan tanah pada lapisan bawah karena lapisan atas terbawa erosi pada saat musim hujan. Akibatnya infiltrasi sangat rendah karena pemadatan tanah, menyebabkan produktivitas jagung stagnan pada 2-3 ton per hektar, padahal potensi produksi dari jagung hibrida yang ditanam adalah 12 ton per hektar. Ada hal lain yang terjadi pada sistem budidaya monokultur jagung, yaitu terjadinya emisi karbon dioksida, di mana terjadi pembakaran pada biomasa limbah yang dihasilkan oleh tanaman jagung. Kemudian terjadi emisi nitroksida akibat sistem pemupukan yang tidak berimbang dan tabur permukaan, sehingga urea bereaksi dengan oksigen akan membentuk gas nitroksida yang akan lepas ke udara, sehingga ditengarai bahwa ada 14% emisi gas rumah kaca disebabkan dari lahan pertanian. Inovasi yang diusulkan adalah biochar berpolimer alami berbasis karbon kredit. Ini sudah memiliki jejak inovasi, sudah diterapkan di tanaman jagung dan mampu menjaga produktivitas jagung hingga 6 ton pada kondisi 60% kadar air kapasitas lapan. Teknologi ini juga sudah dilakukan pada Mecimfan 2022, namun ini diterapkan pada perkebunan kakao dengan membangun sistem produksi kakao berbasis karbon yang berakhir pada sertifikasi karbon yang masuk dalam skema karbon kredit. Biochar berpolimer alami berbasis karbon kredit ini akan diinkludkan atau akan diintegrasi pada sistem jajar legowo 2:1 pada pola budidaya monokultur jagung, di mana di sini akan dibuat dalam bentuk rorak untuk menghasilkan untuk retensi hara yang dibuat dalam kedalaman 20 cm dan dibuat dalam bentuk rorak untuk memotong panjang lereng menjadi resapan air pada dengan kedalaman 30 cm, dan kita sertakan lubang biopori sebagai resapan air untuk menampung kelebihan luapan dari air yang akan masuk ke dalam rorak. Di sini nanti biochar berpolimer alami akan dimasukkan ke dalam lubang biopori dan juga akan disebar dalam rorak. Kemudian akan ditutup. Sementara untuk ditabung di lubang biopori nantinya akan ditutup menggunakan DAF sehingga tidak akan dimasuki oleh tanah. Ini bertujuan untuk menyimpan air lebih lama masuk ke dalam tanah, ke dalam lapisan yang lebih dalam dibandingkan dengan penggunaan rorak. Rorak sendiri di sini akan dibuat mengikuti arah lereng atau sesuai dengan kontur, sehingga nantinya akan memotong panjang lereng yang akan mengurangi kecepatan aliran permukaan. Pengembangan reka cipta dari kegiatan Mecimfan 2023 jadi biochar yang telah disertifikasi pada
Kegiatan Matching Fund 2023 nantinya akan diintegrasikan atau akan dikombinasikan dengan biopolimer yang berasal dari bakteri Azotobacter, di mana kedua teknologi ini memiliki keunggulan masing-masing. Jadi biochar yang diproduksi dengan menggunakan terapi kontiki memiliki kandungan karbon 70%, ini dapat mereduksi CO2 dan masuk dalam skema karbon kredit. Kemudian luas permukaan dari biochar akan meretensi air dan hara, meningkatkan agregat tanah dan kapasitas tukar kation, dan ini disertifikasi sehingga meningkatkan pendapatan petani. Kemudian dari sisi biopolimer, ini berasal dari bakteri yang menghasilkan polimer alginat. Ini akan menaikkan fiksasi nitrogen karena polimer alginat akan menjaga kelembaban atau menjaga enzim alginat liase dari kekeringan sehingga nanti akan meningkatkan fiksasi. Di sisi lain, kalsium alginat yang terdapat pada polimer alginat akan mengefektifkan kinerja enzim nitrogenase sehingga juga akan meningkatkan fiksasi. Dengan demikian akan tercipta kelembaban tanah secara in situ dan meningkatkan fiksasi nitrogen sehingga dapat mereduksi gas nitroksida dan mereduksi penggunaan pupuk urea. Dari sisi insan PT ini akan berguna sekali karena ini adalah penerapan hasil-hasil pertanian dan dipandang dari segi IPTEX, teknologi ini merupakan teknologi tepat guna di mana akan membentuk suatu sistem produksi jagung berbasis karbon. Semua kegiatan ini akan dilakukan melalui penggunaan metode MRV, yaitu measurable, reportable, dan variable, dan akan terlokalisasi atau ditabulasi ke dalam backlist yang sudah dipersiapkan pada kegiatan Matching Fund 2022. Dengan di sini posisi mitra akan berperan penting sekali dalam metode penerapan teknologi ini di lahan pertanian. Kemudian dari sisi petani, kegiatan ini akan meningkatkan produktivitas jagung dan pendapatan petani, dan secara tidak langsung kita mengajak petani atau melibatkan petani dalam voluntary domestic carbon market, di mana ini sesuai dengan implementasi Perpres 98 tahun 2021 dan Permentan 39 2018 tentang sistem peringatan dini mitigasi lahan pertanian terhadap perubahan iklim. Di sini ada keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini akan kami desain dalam KKN tematik sehingga dari segi sosial humanioranya ada keterlibatan Pemda di sini. Kemudian dari sisi petani, kemudian dari sisi mitra, sehingga teknologi ini betul-betul memberikan manfaat baik bagi insan PT, bagi mitra, bagi petani maupun Pemda. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah proof of concept dengan indikator kinerja terukur dan disajikan dalam bentuk data secara spesial berdasarkan titik koordinat yang nantinya akan dipetakan dalam backlist. Manfaat dan dampak dari kegiatan ini secara manfaat tangible itu terkait peningkatan produktivitas jagung, indeks pertanaman yang tidak berdasarkan lagi curah hujan, kemudian reduksi penggunaan pupuk kimia terutama urea dan penurunan kejadian erosi, nilai jual limbah pertanian dan dalam bentuk karbon kredit. Sedangkan manfaat intangible menjadi kegiatan ini akan menjadi pilot proyek penanganan dampak perubahan iklim berupa penerapan teknologi penanganan panen air, kemudian budidaya hemat air, teknologi konservasi tanah dan air, penerapan teknologi pemupukan secara berimbas serta penggunaan bahan pembena tanah, pupuk organik dan penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan dampak terhadap IKU perguruan tinggi di sini ada 5 IKU. Yang pertama IKU 2, 14 mahasiswa dari 3 prodi melakukan kegiatan di luar kampus yang nantinya akan mengkonversi 20 SKS. Target capaian IKU terkonversi CPMK mata kuliah semester 4 dan 6 di prodi agroteknologi, ekonomi pembangunan dan teknik informatika. Kemudian ikut 3, 6 orang dosen melakukan kegiatan di luar kampus. Tentu semua kegiatan ini nanti akan kami tulis dalam publikasi artikel pengabdian, penelitian nasional maupun internasional. Kemudian di keempat, 2 mitra mengajar di kampus. Mitra mengajar di kampus sesuai dengan mata kuliah terkait. Di sini mitra kita dari Agatis Damara Karbon dan mitra kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Sopeng. Kemudian IKU 5, hasil penelitian dari biochar, bakteri, dan fermentasi urin dimanfaatkan di tengah masyarakat. Nanti tentu kami akan meningkatkan jumlah hakim maupun paten. Karena kegiatan ini atau hasil-hasil nanti yang diperoleh di masyarakat itu akan kami patenkan.
Kemudian ikut 7, 12 jumlah mata kuliah yang menggunakan metode kolaboratif studi kasus dan project based learning. Nanti hasil-hasil penelitian yang diimplementasikan ke dalam RPS mata kuliah yang terkonversi dalam kegiatan. Sedangkan dampak bagi PT, pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi seperti mitra pelaksanaan MBKM, diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian, dan kegiatan sekolah serta promosi bagi universitas di tengah masyarakat. Sedangkan bagi mitra, kegiatan ini berdampak terhadap penambahan jaringan petani intervensi yang menjadi lokus kegiatan terhadap perdagangan emisi karbon yang berbasis petani marginal. Sedangkan bagi Pemda, implementasi kegiatan ini merupakan implementasi Perpres nomor 98 tahun 2021 dan Permentan nomor 31 tahun 2018 tentang penanganan dampak perubahan dini. Sedangkan bagi kelompok tani sebagai penerima manfaat inovasi ini berdampak kepada perubahan karakteristik lahan baik segi fisik, kimia, biologi yang mengarah kepada peningkatan kesuburan tanah dan daya dukung terhadap budidaya tanaman jagung serta berdampak terhadap kebiasaan membakar menjadi produksi arang yang lebih berstandar. Terima kasih.